Halo Sobat Sehat semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa kembali dengan saya Sugito di channel Berbagi Sehat, channel edukasi dan motivasi seputar asam lambung, GTNCT psikosomatis. Berdasarkan pengalaman saya sebagai orang yang pernah menderita asam lambung, GTNCT psikosomatis. Harapan saya khususnya kepada teman-teman yang masih dalam penderitaan asam lambung, GTNCT psikosomatis, setelah menonton video ini akan dapat tersugesti dan termotivasi untuk dapat cepat sembuh. Saya bisa sembuh, insya Allah teman-teman pasti juga bisa sembuh. Badai pasti berlalu. Baiklah teman-teman, pada kesempatan kali ini saya akan berbagi seputar asam lambung, GTNCT psikosomatis dengan topik penyebab kurang semangat untuk sembuh dari asam lambung, GTNCT psikosomatis. Baiklah teman-teman ya, sebelum saya lanjutkan, tolong yang belum subscribe channel ini, klik subscribe dan loncengnya supaya teman-teman tidak ketinggalan konten video-video berikutnya. Dan jika suka, klik like, selalu bagikan ke sosial media teman-teman. Semoga bermanfaat buat kita semua. Baik, kita lanjutkan. Jadi topik kita kali ini adalah penyebab kurang semangat untuk sembuh dari asam lambung, GTNCT psikosomatis. Teman-teman semua perlu kita sadari bahwa penderitaan asam lambung, GTNCT psikosomatis yang disebabkan oleh multifaktor ya, baik itu faktor fisik maupun faktor psikis dengan sensasi yang sangat beragam mulai dari ujung rambut sampai dengan ujung kaki yang sering kita kenal sebagai 1001 rasa sensasi, memang perlu kita tangani dengan bijak agar penderitaan asam lambung, GTNCT psikosomatis dapat cepat membaik atau dapat cepat sembuh total. Khusus pada session kali ini saya bahas tentang ini ya. Ini intinya adalah tentang motivasi ya. Maka temanya adalah penyebab kurang semangat ya untuk sembuh asam lambung, GTNCT psikosomatis. Ini menjadi penting karena untuk penyembuhan agar bisa berhasil ya, agar bisa lebih efektif di dalam kita berikhtiar mencapai kesembuhan, itu memang modal utama kita harus semangat teman-teman ya. Semangat yang dibangun dari diri kita sendiri ya. Jadi semangat untuk sembuh ya mungkin demi ya orang-orang yang kita cintai, demi masa depan kita, mungkin demi profesi kita, di mana kita harus bertahan dan lain sebagainya. Nah, maka dari itu modal utama ya secara mental kita memang butuh semangat ya. Tetapi ketika semangat itu sudah kendor ya atau istilahnya sudah ngelokro ya, apalagi sampai dengan putus asa. Nah, ini bahaya ya. Maka dari itu saya tidak bosan-bosannya memberikan motivasi kepada teman-teman ya untuk bangkit ya, untuk bangkit, untuk selalu semangat ya. Walaupun juga kadang sulit untuk semangat ya, karena dari pengalaman yang saya lalui ternyata memang ada beberapa penyebab ya, beberapa penyebab kenapa kita menjadi kurang semangat ya. Nah, maka dari itu pada session kali ini saya akan bahas tentang ini ya. Mudah-mudahan bisa menambah motivasi dan semangat teman-teman dan akhirnya teman-teman menjadi cepat sembuh total ya. Karena yang namanya penderitaan asam lambung, GTNCT psikosomatis ini memang kesembuhannya itu ditentukan oleh diri kita sendiri. Nah, diri kita sendiri akan lebih semangat ketika memang kita memahami ya, kita memahami tentang diri kita sendiri, kemudian memahami trik-triknya atau metodenya ya, apa yang harus kita lakukan, apa yang harus kita perjuangkan, sehingga hasil itu tidak akan mengingkari ketika kita memang selalu berjuang ya, selalu berjuang, selalu semangat ya. Insya Allah itu pasti teman-teman akan cepat sembuh ya. Jadi ini penting sekali ya. Nah, maka dari itu tolong ikuti ya video ini sampai dengan selesai supaya tidak gagal paham ya. Karena dengan pemahaman yang cukup ya, yang betul-betul kita paham, akhirnya kita bisa
mempraktekkan. Nah, disitulah baru kita akan mendapatkan hasil. Dan ini adalah proses teman-teman ya. Jadi walaupun kita mungkin sudah mencoba mempraktekkan, tetapi mungkin baru sekali dua kali, itu kadang seolah-olah juga belum ada perubahan ya. Tetapi sebenarnya itu ada ya, cuma prosentasenya sangat kecil ya, sehingga memang kita butuh waktu, butuh proses, tapi semuanya pasti nanti akan berhasil dan pasti akan sembuh teman-teman ya. Pokoknya jaga saja semangat itu stabil ya. Syukur selalu meningkat ya sesuai dengan kondisi kita. Semakin kondisi kita semakin baik, nah kita menjadi semakin energik ya. Kita merasakan semakin damai, bisa merasakan semakin bahagia, dan akhirnya kita mudah untuk sembuh total teman-teman ya. Jadi sekali lagi semangat itu penting. Nah begini teman-teman ya, jadi ketika kita merasa kurang semangat, ini sebenarnya ada beberapa penyebab ya. Penyebab yang pertama ya, karena kita sudah pesimis duluan teman-teman ya. Jadi pesimis itu contohnya kita punya perasaan ya, perasaan tidak mungkin sembuh ya, perasaan tidak mungkin sembuh. Nah akhirnya kita hanya mengeluh dan mengeluh. Nah contohnya karena kita mungkin juga sudah lelah juga ya, sudah lelah, kemudian sudah minum obat dalam waktu yang panjang, kemudian sudah berusaha ke dokter mungkin umum, meningkat ke dokter spesialis dalam ya, apalagi yang sudah sampai ke psikiater, psikolog ya, itu kadang ada titik jenuhnya. Nah itu juga saya merasakan seperti itu ketika dulu saya sudah shopping dokter ya, tetapi juga belum ada perubahan yang signifikan, artinya masih ada rasa-rasa yang tidak nyaman. Itu justru posisinya menjadi semakin bingung ya. Kadang bingung dengan penyakit kita sendiri, ini sebenarnya terkena apa gitu. Bahkan ketika kita juga mencoba ke paranormal, nah itu lebih mengerikan lagi ya. Kadang yang dibilang terkena guna-guna lah, terkena inilah itulah ya dan sebagainya. Nah akhirnya kita menjadi semakin bingung. Nah disitulah kadang kita menjadi pesimis ya, menjadi pesimis, kemudian bahkan punya perasaan wah jangan-jangan tidak sembuh dan sebagainya ya, jangan-jangan ini jalan menuju ke berakhiran hidup kita, kadang sampai terbayang seperti itu. Nah di saat seperti itu ya, ini menjadikan kita menjadi lemah secara mental teman-teman ya. Makanya yang tadinya semangat juga akan menjadi menurun ya, menjadi menurun, bahkan ada yang sampai dengan putus asa teman-teman. Nah tetapi itu semuanya tidak baik ya, semuanya tidak baik ketika kita apalagi sampai dengan putus asa. Nah maka dari itu kita harus bangkit teman-teman ya, harus bangkit, harus semangat, harus sembuh ya. Dan itu pasti bisa ya, pasti bisa, tergantung istilahnya ikhtiar dari dalam diri kita ya. Kita menyadari diri kita tentang kekurangan-kekurangan diri kita, kemudian kita berusaha memperbaikinya, kemudian kita selalu berusaha untuk lebih baik dari hari kemarin ke hari-hari yang mendatang ya. Nah itu insya Allah semuanya sejalan dengan berjalannya waktu ya, itu perbaikan itu akan terjadi teman-teman ya. Makanya optimis saja buat teman-teman yang masih merasa pesimis ya. Nah di sini solusinya harus optimis ya. Nah bagaimana caranya optimis ya? Ini kita bangun dengan afirmasi positif teman-teman. Afirmasi positif yang paling efektif itu adalah dari diri kita sendiri ya. Kalau orang lain ya sering membantu ya, harus semangat, harus istilahnya rajin berikhtiar, harus menjalankan terapi ini itu dan sebagainya. Nah itu sifatnya hanya motivasi saja ya, tetapi tanpa diri kita sendiri berjuang ya merealisasikan hal itu ya nggak akan mungkin terjadi ya. Maka dari itu saya tekankan ya, kuncinya untuk kesembuhan penderitaan asam lambung, gejala anxiety psikosomatis memang dimulai dari diri kita sendiri. Nah diri kita sendiri kita harus semangat teman-teman ya. Nah itu, nah maka dari itu untuk semangat kita harus optimis ya, kita harus untuk membangkitkan optimis kita harus
afirmasi positif. Afirmasi positif itu bisa di mana saja, kapan saja ya. Semakin kita sering mengafirmasikan kata-kata positif, nah, maka ya mental kita menjadi kuat, semangat kita menjadi tumbuh ya. Tidak pesimis lagi, tapi sudah menjadi optimis. Nah, afirmasi positif itu contohnya bagaimana ya? Ya contohnya mulai dari pemahaman tentang asam lambung, gejala anxiety psikosomatis, bahwa semuanya itu adalah tidak berbahaya, semuanya itu bisa disembuhkan ya. Semuanya itu hanyalah ilusi dan halusinasi pikiran kita sendiri yang sebenarnya salah ya, yang tidak perlu kita yakini, tetapi yang kita yakini adalah pemikiran-pemikiran kita yang masuk akal ya, yang masuk logika ya, yang wajar ya, seperti itu yang kita kembangkan ya. Jadi seperti itu. Maka afirmasi positif yaitu mulai dari katakanlah kita bangun tidur teman-teman ya, bangun tidur ya pagi itu pertama bersyukur ya kita sudah dibangunkan, kemudian setelah itu langsung afirmasikan ya, alhamdulillah saya bersyukur ya, semakin hari semakin sehat ya, semakin hari semakin damai, semakin hari semakin bahagia ya, dan semakin hari semakin sembuh gitu, seperti itu. Nah seperti itu sambil ditepukan ke dada ya, kalau saya itu seperti itu, sehingga seperti menggugah ya, menggugah keyakinan kita bahwa kita optimis untuk sembuh teman-teman. Caranya seperti itu. Bahkan ketika kita sedang ada sensasi ya, mungkin kita sedang di rumah atau mungkin sedang di luar rumah, sama ya. Jadi obatnya pertama adalah afirmasi positif ya. Afirmasi positif itu sama saja menenangkan diri kita sendiri ya, membangkitkan diri kita sendiri, termasuk mengobati perasaan diri kita sendiri itu dengan afirmasi positif. Contohnya ketika kita sedang ada rasa-rasa yang tidak nyaman, ya sudah kita afirmasikan saja ya. Contohnya ketika kita mungkin keliengan ya, ya sudah tepukan saja ya. Alhamdulillah saya bersyukur walaupun ada sedikit keliengan, tidak apa-apa, saya baik-baik saja, faktanya saya sehat walafiat. Sensasi hanya numpang lewat, misalkan seperti itu ya. Nah setelah itu ya udah kita lanjutkan mungkin ketika sedang beraktivitas ya, kemudian mungkin kita ingin melakukan terapi ya lakukan saja, mungkin terapi minum air hangat lah, mungkin kita mengoleskan minyak angin lah, atau mungkin kita sedikit makan apalah, atau mungkin kita berusaha melakukan gerakan ya, mungkin pindah ruang, mungkin jalan sedikit dan lain sebagainya. Nah itu lakukan saja, karena sudah banyak tip yang saya berikan ya di video-video yang lalu. Nah itu harus dikolaborasi teman-teman ya. Jadi kita makin lama itu makin paham, dan disitulah nanti kita akan cepat menemukan untuk bisa sembuh. Jadi pokoknya yang penting semangat, banyak jalan untuk menuju ke kesembuhan. itu tip yang pertama ya. Jadi kita harus optimis, jangan pesimis itu. Nah kemudian yang kedua ya, penyebab kita menjadi kurang semangat itu kadang begini, pikiran masih dominan negatif ya, pikiran masih dominan negatif. Nah maka solusinya ya kita harus positive thinking ya. Positive thinking itu ya berpikir yang secara positif. Jadi yang tadinya pikiran negatif ini harus kita rubah menjadi berpikir positif. Nah ini juga caranya di video-video saya yang lalu ada ya, bagaimana cara merubah pikiran negatif menjadi positif, itu akan lebih detail lagi. Tetapi secara garis besar itu seperti ini teman-teman. Pikiran negatif itu biasanya diawali dengan kata jangan-jangan ya. Jangan-jangan tidak sembuh, jangan-jangan terkena penyakit berat, jangan-jangan mau jangan-jangan begini begitu, jangan-jangan mau pingsan ya. Pokoknya itu perasaan-perasaan yang seperti itu datangnya dari pikiran negatif. Nah itu harus dibangun ya, harus dibangun bagaimana supaya pikiran kita menjadi positif. Nah untuk menjadi positif itu gampang teman-teman ya. Awali saja ketika kita mau menganalisa sesuatu, ketika kita mau berpikir, awali dengan syukur ya.
Contohnya ya, ketika kita merasakan katakanlah dada sakit ya, nah itu kan pikiran negatifnya, wah jangan-jangan jantungnya kena, jangan-jangan paru-paru kena, kan seperti itu ya. Nah itu harus pikirannya jangan dimulai dengan jangan-jangan ya, tetapi mulai dengan syukur ya. Jadi alhamdulillah saya bersyukur ya, walaupun ada sedikit sakit atau ada sedikit rasa di dada, ini tidak apa-apa, ini hanya sensasi hanya numpang lewat, sensasi hanya cerminan dari ilusi pikiran saya yang salah. Saya sehat, saya baik-baik saja, seperti itu saja. Nah faktanya apa? Faktanya kan ketika kita pernah dicek ya, organ-organ tubuh kita secara medis ya, itu ternyata juga bagus ya, ternyata bagus, ternyata sehat. Nah itu yang menjadi pedoman. Nah kalau mau kita berpikir positif ya itu yang dipegang ya, jangan dari segi perasaan kita biasa menghayalnya itu yang negatif, karena kita sudah terkena anxiety ya, di mana anxiety itu dominannya ya cemas dan takut ya. Nah kita takutnya ya itu, takut terkena ini, terkena itu ya, seperti itu. Nah ini harus dilawan ya, harus dilawan. Dari pikiran negatif harus kita rubah menjadi berpikir positif. Cara berpikir positif yaitu mulai saja dengan syukur ya. Contohnya alhamdulillah saya bersyukur walaupun saya pasti saya bisa melewati dan seterusnya. Jadi intinya ketika kita sudah mengawali dengan syukur, nanti ketemunya hikmahnya. Nah hikmahnya itu insya Allah itu selalu positif. Nah itulah cara menggiring untuk berpikir positif. Nah itu lakukan saja teman-teman, praktekkan saja. Makanya yang namanya penderitaan asam lambung gerd, anxiety, psikosomatis ini memang mengajak kita untuk belajar ya, mengajak kita untuk belajar, mengajak kita untuk untuk aktif ya, aktif berjuang ya. Nah itu seperti itu, karakternya seperti itu. Jadi obatnya ya seperti itu, yang namanya obat kita miliki rasa takut ya harus kita bangun keberanian, itu seperti itu ya. Jadi walaupun kita mungkin minum obat, kalau secara mental tidak kita bangun ya sama aja, kita kelihatannya masih biasa-biasa saja itu ya. Maka dari itu ini memang unik ya, tetapi ketika kita sudah memahami ya, insya Allah teman-teman itu pasti bisa, teman-teman pasti akan sembuh ya, itu yakin saja seperti itu, karena saya sudah mengalami ya, sudah mengalami seperti itu. Dulu saya pernah ketika sedang ada rasa-rasa yang serius ya, justru saya istirahat ya, istilahnya total lah, seharian tiduran dengan harapan itu setelah itu menjadi fresh ya. Ternyata enggak. Setelah katakanlah seharian tiduran itu pun setelah itu sama aja, justru semakin ruwet lah, semakin bingung rasanya, semakin terasa dan lain sebagainya seperti itu. Jadi ini memang harus dilawan dengan keaktifan itu teman-teman. Karena apa? Karena sumbernya secara psikis itu banyak yang dari pikiran, dari emosi, dari perasaan, itu yang disebabkan itu. Maka dari itu ya kita harus bisa keluar dari jeratan secara psikis itu, jeratan secara pikiran negatif, jeratan secara emosional, jeratan secara perasaan yang negatif juga, itu seperti itu. Baik ya, itu yang kedua. Jadi pikiran negatif harus dirubah menjadi pikiran positif. Intinya itu teman-teman. Nah, kemudian yang ketiga, kita sering menjadikan kurang semangat ya, karena belum menemukan ikhtiar yang cocok ya. Belum menemukan ikhtiar yang cocok. Nah, ini solusinya ya terus harus banyak ikhtiar ya, harus banyak ikhtiar sampai menemukan yang cocok. Karena sebenarnya semuanya akan sembuh teman-teman ya, teman-teman semuanya akan sembuh. Cuma karena memang ini banyak problem penyebabnya ya, banyak istilahnya sebab yang kadang kita yang tahu sebenarnya diri kita sendiri ya. Maka dari itu solusinya memang banyak sekali ya. Jadi ketika kita belum menemukan kecocokan ya belum akan clear ya. Belum ada perubahan menjadi membaik. Tetapi ketika kita sudah menemukan itu pasti ya akan sembuh, itu seperti itu. Maka dari itu
ketika kita belum menemukan ikhtiar yang cocok, terus berusaha mencapai kecocokan. Nanti disitulah kita akan ada perubahan. Nah, perubahan yang positif artinya kita akan menjadi sembuh, teman-teman. Gitu ya. Jadi jangan bosan-bosan untuk mencapai kesembuhan. Ya, contohnya seperti saya juga seperti itu. Saya berawal berikhtiar ya menggunakan periksa-periksa ke dokter ya, sudah mengkonsumsi obat sesuai petunjuk. Nah, ketika belum berhasil, nah kemudian saya mencoba dengan herbal-herbal dari makanan alami yang secara tradisional itu saya buat ya, sampai dengan juga pernah mencoba ke spiritual juga pernah. Nah, sebelum sembuh akhirnya kita mendapatkan beberapa informasi ya lewat sharing-sharing, itu pun saya praktekkan terus. Nah, akhirnya kita sedikit demi sedikit menjadi membaik ya. Akhirnya menjadi sampai dengan sembuh total, itu prosesnya panjang ya. Nah, itu yang harus kita sadari, teman-teman ya. Makanya semangat saja, itu semangat itu penting untuk menjaga konsistensi kita agar di dalam berjuang kita ini tetap stabil, itu seperti itu. Baik ya, itu yang ketiga. Nah, kemudian yang keempat ya, yang terakhir ya, kadang penyebab kurang semangat itu karena kita diawali dari malas gerak, teman-teman. Ya, itu umum juga ya, dan itu menurut saya juga wajar juga ketika orang sedang rasanya tidak fit ya, apalagi sudah kadang kepala berat ya, mata buram, keliengan, badan rasanya lemes, itu otomatis ya kecenderungannya akan malas gerak ya. Paling nikmat itu memang ya hanya tiduran, sebentar paling duduk, sebentar paling makan, setelah itu tiduran lagi, dan seperti itu. Itu juga fase itu saya alami juga ya. Nah itu menjadikan kita kurang semangat, teman-teman ya, ketika kita masih mager atau masih malas gerak. Nah, maka solusinya harus dirubah, kita menjadi rajin keluar rumah ya, rajin keluar rumah untuk ya, misalkan untuk olahraga ya, untuk bersahabat dengan alam ya, untuk bersosialisasi dengan sesama lah ya. Nah, itu ketika tiga hal ini kita tempuh ya, itu pasti nanti akan ada perbaikan, teman-teman. Walaupun awalnya juga berat ya, bagaimana kita bisa bersosialisasi karena kita masih menahan rasa-rasa yang tidak nyaman, kan seperti itu ya. Nah, itu yang harus kita, tantangannya di situ ya. Ketika kita bisa mengatasi tantangan itu, ya caranya kita coba aja sedikit demi sedikit, dan kita bangun keyakinan, percaya diri, dan nyatanya juga bisa ya. Walaupun mungkin tidak semaksimal orang-orang yang mungkin tidak punya gangguan ini. Nah, itu ya kita sadari saja, karena semuanya itu kita anggap sebagai proses latihan, proses pembiasaan, proses perbaikan. Itu seperti itu, proses belajar lah, belajar kita untuk menjadi istilahnya fit kembali, baik fit secara fisik maupun secara mentalnya. Itu seperti itu, teman-teman. Yang penting lakukan saja, termasuk olahraga ya, nggak usah olahraga yang berat-berat, tetapi jalan kaki saja ya, jalan kaki saja. Kalau bisa rutin, katakanlah tiap hari 30 menit saja ya, waktunya mau pagi boleh, mau siang boleh, mau sore boleh, terserah adanya waktu kapan itu manfaatkan. Itu juga hasilnya nanti akan bisa dirasakan ya. Itu termasuk kita ketika bersahabat dengan alam ya, keluar rumah ya, mungkin kita ke kebun lah, mungkin kita ke sawah lah, yang mungkin berdagang kita ke kios lah, atau ke toko lah, atau mungkin kita jalan-jalan ke sungai lah, ke gunung dan lain sebagainya. Ketika itu dilakukan, itu nanti manfaatnya juga positif, teman-teman ya. Minimal itu akan mengurangi fokus kita, yang fokus kita kalau kita mengurung diri ya, magar ya, tidak banyak aktivitas, itu kan pikirannya kita hanya masalah sensasi, masalah rasa ya. Tapi kalau kita lakukan banyak aktivitas, nah nanti itu rasa-rasa itu kadang terlupakan. Nah, di saat terlupakan itulah ya, kita itu akan mulai sembuh sebenarnya, seperti itu, teman-teman ya. Maka lakukan saja. Awalnya berat ya, awalnya berat, tapi insya Allah ya, ini karena perjuangan ya,
terus saja itu pasti nanti akan berhasil dan akhirnya teman-teman akan sembuh gitu. Jadi terus semangat ya buat teman-teman yang masih merasakan sensasi-sensasi yang merasakan belum fit. Nah, terus berjuang ya. Saya doakan mudah-mudahan cepat sembuh. Baik teman-teman ya, itu dulu yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf ya. Terima kasih atas like, subscribe, serta komennya. Saya Sugito dari channel Berbagi Sehat. Saya bisa sembuh, insya Allah teman-teman pasti juga bisa sembuh, badai pasti berlalu. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.